Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai atau mempresentasikan paper yang kami buat. Nah, di sini judulnya Arsitektur Sistem Data Terdistribusi. Jadi, paper ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu Sistem Data Terdistribusi. Kemudian ada nama anggota kelompok. Yang pertama Ana Mardiana, itu diri saya sendiri. Kemudian Akbar Al-Ghifari dan Anti Nur Ihsan. Oke. Nah, yang pertama di sini ada deskripsi umum arsitektur sistem data terdistribusi. Nah, jadi arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem hardware dan software yang terdiri atas kumpulan dari komputer yang saling terhubung dan terlihat bagi pengguna sistem sebagai suatu sistem komputer tunggal. Sistem terdistribusi dilakukan oleh suatu pihak karena membutuhkan sharing sumber daya, pemerataan sumber daya, replikasi data untuk fault tolerance, integrasi antara sistem lama dan sistem baru, kebutuhan akan sistem yang memiliki mobilitas tinggi seperti laptop. Nah, di sini ada karakteristik dari sebuah sistem terdistribusi. Yang pertama ada resource sharing, kemampuan untuk menggunakan hardware, software, dan data dimanapun di dalam sistem. Kemudian ada openness, kemampuan sistem untuk mengadopsi serta mengintegrasi sebagai berbagai standar teknologi dan sistem yang ada. Yang ketiga ada concurrence, kemampuan untuk menjalankan komponen-komponen dalam sistem sebagai proses yang konkuren. Kemudian fault tolerance, kemampuan sistem untuk menangani secara tuntas segala macam kesalahan yang mungkin terjadi. Yang terakhir ada transparansi, yaitu kemampuan sistem untuk membuat sistem terlihat sebagai sistem yang monolitik bagi perspektif pengguna dan mungkin juga bagi perspektif programmer. Nah, jadi kesimpulan dari deskripsi umum dari arsitektur data terdistribusi ini adalah model arsitektur sistem data terdistribusi adalah suatu proses rancangan berupa komponen-komponen suatu sistem yang mengidentifikasi komponen berupa sistem dan data beserta fungsi-fungsi masing-masing, konektivitas atau hubungan antar komponen, dan mendeskripsikan pemetaan fungsionalitas ke dalam komponen. Selanjutnya ada klasifikasi arsitektur sistem data terdistribusi. Yang pertama ada client server. Jadi server bertugas untuk mendistribusikan data kepada klien, sedangkan klien fokus pada penyediaan lingkungan aplikasi termasuk user interface. Alasan memilih arsitektur client server adalah implementasi yang relatif sederhana, mesin server yang mahal utilitasnya, tidak terpengaruh pada interaksi pemakai dan pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah. Selanjutnya collaboration server. Pada arsitektur client server yang tadi sudah kita bahas, tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus membagi query ke dalam subquery untuk dieksekusi karena prosesnya cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Dan untuk mengurangi perbedaan maka digunakan sistem collaboration server. Pada sistem ini terdiri dari beberapa server, basis data, dan menjalankan transaksi data, serta bekerja sama mengeksekusi data. Dan terakhir ada sistem middleware.
Sistem ini dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multi server dengan server-server basis data, tidak mengelola eksekusi pada multi tempat, dan untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak tersendiri yang disebut middleware. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Al-Ghifari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Ana Mardiana ya. Di sini ada komponen arsitektur distribusi database manajemen sistem. Nah, di sini ada A, komponen DBMS lokal. Jadi di sini ada komponen LDBMS, ini adalah komponen standar dari DBMS yang memiliki tanggung jawab untuk mengontrol data lokal pada masing-masing lokasi yang telah memiliki basis data. Hal ini berarti setiap lokasi memiliki SGC masing-masing yang berisi semua informasi tentang data. Nah, pada sistem homogen, komponen LDBMS memiliki produk sistem yang sama yang direplikasi di setiap lokasi. Dan pada sistem heterogen akan ada dua lokasi dengan produk DBMS yang berbeda atau bentuk DBMS-nya. Nah, di sini ada yang B, komponen komunikasi data (DC). Jadi, komponen ini adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan semua lokasi dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Komponen komunikasi data berisikan informasi tentang site dan jaringannya. Nah, terdapat 4 komponen dalam arsitektur DBMS, yaitu 1. Komponen DBMS lokal. Nomor 2, komponen komunikasi data. Nomor 3, katalog sistem global. Dan yang keempat, komponen DBMS terdistribusi. Nah, selanjutnya ya ada yang C, katalog sistem global. Nah, GCS atau katalog sistem global memiliki kesamaan fungsi dengan sistem katalog pada tersentralisasi. GCS menangani informasi yang spesifik mengenai pendistribusian dari suatu sistem, seperti fragmentasi, penggandaan, dan alokasinya. Komponen ini dapat mengatur dirinya sendiri seperti mendistribusikan basis data dan fragmentasi. Nah, replikasi keseluruhan atau sentralisasi pada GCS yang melakukan replikasi secara keseluruhan menjamin otonomi dari setiap site. Seperti melakukan modifikasi harus diberitahukan kepada seluruh site yang terhubung. GCS yang tersentralisasi juga menjanjikan otonomi untuk site-nya dan sangat sensitif terhadap suatu kesalahan pada suatu site-nya. Nah, ada yang D, komponen DDBMS terdistribusi. Jadi komponen DDBMS adalah pengendalian unit di semua sistem. Oke, segitu saja. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh saudara saya Andri Nur Insan. Silakan.